bagaimana penyelenggaraan di setiap TPS khusus ini dia dipastikan tidak ada ini apa namanya, baik dari sisi daftar pemilihnya itu tidak ada lagi yang apa ya, yang tidak jelas, yang tidak transparan lah. Sebab begini, misalnya gini, kalau dalam peraturan kan itu yang boleh memilih itu kan KTPL ya, elektronik. Nah, sekarang yang namanya orang masuk ke lapas misalnya atau yang ditahan itu kan kita tahu nggak ya bahwa dia tuh punya elektronik atau tidak kan gitu. Wah ini belum habis ini surat-suaranya. Kan kawan ini kalau dihabiskan aja lah ini. Nah, ini kan kita bagi-bagi aja katanya. Nanti ke depannya bisanya cuma dapat berapa suara, apa kertas suara dan sebagainya. Itu ada. Dan saya pikir nanti di periode besar yang sekarang ini bisa lebih aware lagi begitu gitu loh. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Bang Surya ada tanggapan, Bang? Ya, saya pikir ini kan soal bagaimana penyelenggaraan di setiap TPS khusus ini dia dipastikan tidak ada ini apa namanya, baik dari sisi daftar pemilihnya itu tidak ada lagi yang apa ya, yang tidak jelas, yang tidak transparan lah. Sebab begini, misalnya gini, kalau dalam peraturan kan itu yang boleh memilih itu kan KTPL ya, elektronik. Nah, sekarang yang namanya orang masuk ke lapas misalnya atau yang ditahan itu kan kita tahu nggak ya bahwa dia tuh punya elektronik atau tidak kan gitu. Nah di luar itu ya sepengetahuan saya ini kan agak apa ya, tidak mungkin dia bisa didaftarkan sebagai pemilih di tempat kita kan gitu. Misalnya gini Mas Agus, ada orang ditahan, dia di Batam, tapi dia sebetulnya bukan penduduk Batam. Iya. Nah, sementara dia kan biasa lah, orang kalau sudah ditahan yang namanya KTP, identitas kita itu kan kita kan nggak tahu di mana berada. Iya. Bisa aja dia kan, dan kan susah kalau dia mengaku dia elektronik, walaupun bisa dicek ya di data ya. Tapi itu kan tidak mudah saya pikir. Nah, saya pikir ini hal-hal yang begini-gini, inilah perlu secara teknis dan secara apa ya, aturan itu memang harus ya rigid lah kita. Ya, memang harus agak kaku supaya jangan sampai nanti orang digunakan, dia bukan orang Batam, tapi dia mencoblos di Batam, mencoblos provinsi, mencoblos di PRR, ini kan kita repot. Yeah. Padahal dia hanya boleh mungkin presiden mungkin. Ya. Ya, satu-satunya yang boleh di seluruh warga negara ini yang sudah 17 ya ke presiden. Nah, tapi kan kalau untuk ke kota, ke provinsi kan macam tadi misalnya, orang Sekupang ditahan di lapas perempuan di Batam Kota. Kan nggak bisa dia memilih di situ Batam Kota. Nah, ini yang memastikan inilah yang menurut saya yang harus bisa karena jangan sampai ukurannya itu ukuran surat suara di tempat. Wah ini belum habis ini surat-suaranya. Kan kawan ini kalau dihabiskan aja lah ini. Nah, ini kan kita bagi-bagi aja katanya. Ini kita repot Mas Agus. Nah, itu tadi Bang Surya yang saya bilang tadi. Kalau nggak tahu, semoga ini periodenya Bosar bisa dilakukan lagi cross check KTP. Ya kita lakukan itu sebelumnya di periode kemarin. Ya kita cross check KTP, makanya kita kembali lagi seperti yang Bang Surya bilang, mereka tidak memiliki identity karena apakah di kantor dan sebagainya itu bukan domain kita ya. Tapi ketika itu kita minta Disduk Capil juga datang. Yang punya hak di situ kan Disduk Capil yang ngecek. Ya, di situ kita lihat ya, kita panggil ya, sedikit agak-agak serem-serem juga, nggak pernah masuk ke dalam-dalam gitu ya. Kita cek, oh ini nanti ke depannya bisanya cuma dapat berapa suara, apa kertas suara dan sebagainya. Itu ada. Dan saya pikir nanti di periode besar yang sekarang ini
bisa lebih aware lagi begitu gitu loh. Jadi bukan kita harus ngawasin, tapi kalau data itu data apa ya, mentahnya kan di teman-teman KPU kan. Nah kalau ini nggak clear ya otomatis ya tadi pertempurannya lebih banyak lagi nanti. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota